Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Lisman Faris di channel aku. Seperti janji aku sebelumnya ya, maka di video kali ini aku akan coba jelasin step apa aja yang aku lakuin buat dapat sembuh dari penyakit was-was ini. Gak pakai basa-basi, kita langsung aja ke step yang pertama. Yang pertama adalah mengabaikan. Yang aku lakukan adalah mencoba mengabaikan bisikan was-was ini. Walaupun sejak awal terkena was-was, aku udah baca banyak sekali artikel di situs-situs Islam yang bilang bahwa was-was ini harus diabaikan. Tetapi saat tahun-tahun awal terkena was-was, mengabaikan was-was ini amat sangat susah gitu. Sangat sulit sekali untuk mengabaikannya. Karena kalau tidak diturutin ini was-was, itu bisa gelisah luar biasa banget. Sampai akhirnya mau nggak mau semakin terlena menuruti was-was ini untuk menenangkan hati dan dapat beraktivitas dengan normal tanpa kepikiran kalau ibadah yang tadi itu gak perlu diulang. Seiring waktu, karena terlalu lelah, akhirnya aku mencoba untuk mengabaikan was-was ini. Ya, contohnya dalam sholat. Di tengah sholat pasti akan ada bisikan yang menyuruh kita untuk membatalkan sholat kita. Entah itu karena wudhunya belum sah atau mungkin bacaan sholatnya tadi kita ngerasa ada yang salah. Nah, itu semua aku coba untuk abaikan, karena aku mencoba meyakinkan diri kalau aku udah melakukan step-step yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan saat sholat. Itu semua aku berusaha buat lawan, walaupun sangat gelisah sekali karena tidak menuruti bisikan ini gitu. Tapi alhamdulillah dengan pembiasaan, akhirnya was-was ini hilang sendiri. Karena kita mulai belajar untuk mengabaikan bisikan-bisikan ini gitu. Jadi kayak suatu kebiasaan untuk mengabaikan bisikan-bisikan ini. Yang kedua adalah meningkatkan ibadah. Jadi dulu waktu sebelum kena was-was, aku tuh termasuk orang yang sholatnya tuh masih bolong-bolong banget gitu. Dulu tuh cuma mikir kalau misalkan setiap hari itu yang penting ada sholat walaupun cuma satu kali, saat itu ya. Nah pas terkena was-was ini, was-wasnya semakin jadi gitu ya. Pas ketika was-wasnya semakin jadi, itu jadi semakin males buat sholat. Karena ya takut sendiri gitu kalau misalkan nanti sholat juga jadi gelisah ataupun ragu-ragu. Nah, pas tahun 2012 itu, aku mulai robah total dalam segi ibadah, seperti sholatnya mulai 5 waktu dijalani gitu, 5 waktu dan tepat waktu. Dan diusahain di masjid saat itu ya, karena waktu itu aku bener-bener udah nggak kuliah lagi, jadi aku banyak habisin waktu itu di rumah. Jadi punya banyak banget kesempatan buat kayak melakukan sholat berjamaah di masjid saat itu. Ningkatin ibadah juga waktu itu aku kayak mulai belajar ngaji lagi, terus kayak belajar lagi kayak hafalan-hafalan ataupun doa-doa yang harus dibaca pada saat sholat. Belajar lagi kayak doa-doa pendek, belajar lagi doa-doa sehari-hari gitu ya. Itu waktu itu aku mulai jalanin, dan mulai sholat-sholat malamnya itu mulai dihidupkan waktu itu kayak sholat tahajud, terus sholat duha gitu ya. Itu aku jalani waktu itu, mulai aku jalani buat semata-mata itu untuk meningkatkan ibadah gitu saat itu. Meningkatkan ibadah ini waktu itu menurut aku benar-benar penting banget ya, karena bawa efek yang bagus banget buat aku. Jadi kayak lebih disiplin juga, dan lebih keisi kegiatannya gitu dengan kegiatan yang gak jauh dari ibadah gitu kan. Poin selanjutnya yang waktu itu aku coba lakuin adalah berhijrah teman-teman. Walaupun waktu itu hijrahnya itu belum hijrah total, kayak belajar hijrah gitu. Nah, hijrah di sini itu dalam arti kayak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulunya itu biasa kita lakuin. Di sini tuh kayak introspeksi gitu, ada banyak introspeksi banget yang aku lakuin buat mengingat-ingat lagi kira-kira apa aja sih kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulu aku lakuin, yang harusnya tuh aku nggak lakuin gitu, dan harus bisa aku tinggalkan. Seiring waktu itu yang kayak kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulu aku lakuin itu aku mulai tinggalin, dan aku mulai kayak belajar hijrah saat itu ya. Mulai dari sholatnya yang tadi ya, meningkatkan ibadah, belajar ngaji lagi, terus banyak banget ngedenger ceramah di YouTube, dan mulai merubah pergaulan juga saat itu teman-teman. Diajak teman gitu buat gabung di komunitas hijrah. Dan di sini itu kayak banyak banget kegiatan-kegiatannya gitu yang positif ya. Dan akhirnya kebawa dengan kebiasaan sehari-hari gitu, kayak yang sehari-hari tadinya suka males-malesan jadi aktif, ataupun karena banyak banget hadir di kajian ya, jadi kayak ngerubah mindset juga dan emosi gitu ya, kayak ngelatih gitu, kayak melatih keyakinan juga kepada Allah, kepada Islam.
Jadi menurut aku hijrah ini adalah harusnya hal yang tepat dilakuin pada saat pertama kali terkena was-was, teman-teman. Poin selanjutnya ya, waktu itu aku lakuin adalah menyibukkan diri ya. Ya seperti tadi aku bilang, waktu tahun 2012 itu kan aku mulai belajar berhijrah ya. Walaupun belum total, pada tahun 2013-nya aku mulai diajak sama teman baru aku untuk ikut komunitas hijrah waktu itu. Saat itu bertepatan banget dengan aku lagi struggle dengan was-was akidah. Jadi berada di komunitas hijrah itu jadi punya banyak banget teman yang kegiatannya itu positif. Kayak jadi rajin ke kajian, belajar ngaji bareng-bareng, tapi juga bisa tetap kayak nongkrong sama teman-teman. Cuma nggak mengandung kayak kemaksiatan gitu dalam tongkrongan kita. Tapi ya itu tadi gitu, dengan kesibukan tadi itu kayak melupakan kesedihan maupun perasaan tertekan karena was-was itu. Dan secara nggak disadari saat itu was-was akidahnya itu perlahan hilang saat itu, teman-teman. Karena kebanyakan kalau was-was itu kan menyerang orang-orang yang sendirian ya, yang banyak sendirian, kayak misalkan di rumah sendiri ataupun nggak terlalu suka bergaul, itu malah makin memperburuk keadaan. Kalau menurut aku itu kayak memperburuk was-was kita semakin parah, karena kita nggak pernah ngobrol ataupun nggak pernah beraktivitas di luar. Itu amat sangat memperburuk keadaan, teman-teman. Jadi harus menyibukkan diri dengan kegiatan apapun yang sifatnya itu positif. Kayak misalkan ikut komunitas-komunitas yang bagus gitu ya, komunitas-komunitas yang kegiatannya itu positif. Jadi penting banget untuk yang kena was-was itu harus banget menyibukkan diri ya. Poin selanjutnya waktu itu, ini poin terakhir ya sebenarnya, yaitu adalah ruqyah mandiri, teman-teman. Jadi saran ini sebenarnya waktu itu aku baca dari salah satu video di YouTube. Jadi ada salah satu ulama yang menyarankan untuk kita rutin ruqyah mandiri sebelum tidur. Itu sebagai salah satu adab sebelum tidur, teman-teman. Nah, saat itu aku mulai ruqyah mandiri ini kayak rutin itu dari tahun 2013 tadi ya. Itu mulai setiap mau tidur itu kayak melakukan ruqyah mandiri, kayak wudu dulu, terus melakukan ruqyah mandiri. Caranya bagaimana? Itu kalian bisa cek di YouTube, udah banyak banget yang mengajarkan tentang metode ruqyah mandiri ini, teman-teman. Yang paling aku rasain dari ruqyah mandiri ini saat itu adalah tidur itu lebih tenang ya, teman-teman, karena sebelumnya waktu kena was-was tidur itu kayak paranoid, jadi selalu ketakutan gak jelas. Mungkin karena ruqyah mandiri ini pula gitu, jadi sedikit demi sedikit saat itu tidurnya itu udah mulai tenang lagi, jadi lebih tertata gitu kegiatannya kalau mau tidur gitu. Sebenarnya bisa juga misalkan kalau kita itu diruqyah dengan ahlinya ya, dengan ulama-ulama yang lebih ahli akan hal ini, itu nggak apa-apa banget. Kalau misalkan kalian punya koneksi ke situ silahkan aja. Cuma saat itu aku melakukan ruqyah mandiri karena kebiasaan itu tadi dari tahun 2013 yang aku lihat di YouTube. Dan saat itu posisinya tuh kan aku nggak cerita ke teman-teman di komunitas hijrah ya kalau aku itu kena was-was. Mereka itu tahunya itu jauh setelah aku sembuh dari penyakit was-was. Jadi saat itu aku nggak minta kayak aku diruqyah karena aku ada was-was, enggak. Jadi saat itu aku cuma cerita ke satu orang aja waktu itu di komunitas tentang gejala yang aku alami, dan itu juga aku minta ke dia jangan cerita ke siapa-siapa karena malu ya, teman-teman. Padahal harusnya kalau mereka semua tahu pasti bakal bantuin juga buat kita bisa sembuh. Ya oke teman-teman, tadi itu adalah pengalaman pribadi aku untuk bisa sembuh. Apa yang aku lakuin buat bisa sembuh dari gejala was-was yang aku alamin dulu ya. Dan ini sebenarnya beda-beda ya, masing-masing orang itu pasti punya caranya masing-masing. Dan apa yang aku lakuin barusan juga mungkin bisa diterapin di teman-teman, atau kalau misalkan teman-teman punya cara lain untuk datang ke ahlinya, mungkin ke psikiater ataupun ke ahli ruqyah, itu nggak apa-apa banget. Dan apa yang aku lakuin tadi, langkah-langkah tadi, mudah-mudahan kalau misalkan teman-teman ngerasa cocok bisa diikutin juga. Dan mudah-mudahan Allah ngangkat ujian was-was ini dari teman-teman ya, karena aku tahu ini benar-benar berat banget. Dan harus yakin juga ya kalau dibalik ini semua pasti ada maksud baik Allah buat kita. Makasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video-video aku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.